penglihatan yang Tuhan berikan sekitar 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Biasanya saya melihat naga itu ya. Dia warnanya merah tua. Itu ya gimana naga? Ya, dengan wajahnya yang seram, dan dia sering itu memperlihatkan wajahnya seperti melototin saya gitu ya. Tapi kali ini kok warnanya ada berbeda ya. Tetapi warnanya semakin garang ya. Dia tetap merah, tetapi di sininya berwarna seperti silver. Baru itu saya pernah melihat itu ya. Saya bertanya-tanya, kenapa warna di sebelah sininya itu ya, warna silver, dan itu sangat nyata ditunjukkan. Jadi silver bukan putih ya. Jadi silver seperti bersinar lah seperti itu ya. Tapi itu naga. Nah, nanti saya akan kasih tahu artinya. Kemudian saya ditunjukkan wajah harimau, banyak binatang-binatang yang saya tidak mengerti itu apa ya, tetapi mereka begitu buas. Ada beruang, ada harimau, ada lagi seperti landak ya, yang dia kayak punggungnya berduri-duri gini, tapi besar ya. Nah, tapi mereka dengan gagahnya berdiri seperti itu ya. Dan mereka itu seperti seorang yang berdiri dengan pedenya gitu ya. Nah, apa lagi ya? Saya lupa. Ada saya tulis, saya tidak tahu di mana catatan saya ya. Yang saya ingat naga itu yang di sininya silver, beruang, harimau, kambing tapi besar, dia kambing besar dan bertanduk, dan kemudian seperti kerbau ya. Nah, bertanduk juga ya, tapi mereka seperti percaya diri gitu ya. Nanti saya mungkin akan ingat-ingat lagi ya. Nah, saya berdoa, apa sih penglihatan ini? Kenapa mereka itu kok sepertinya berjalannya tenang saja, seperti percaya diri ya? Bukannya seolah-olah seperti mengaung atau apa, enggak ya. Tapi mereka seperti tersenyum sombong gitu ya. Nah, ternyata itu berbicara siapa? Penguasa-penguasa dunia ini ya. Di mana mereka dengan percaya diri ya. Mereka sudah merasa manusia itu bisa mereka genggam, bisa mereka cengkerang ya. Dan kenapa gambar naga itu yang kita tahu dia merah tua, tetapi kali ini penglihatan dia percaya karena sudah waktunya ya. Dia akan berkuasa atas bumi ini ya. Dia menyatakan kuasanya penuh ya, bahkan sampai kedatangan Tuhan mereka akan berdiri. Jadi saya hubungkan dengan apa yang Tuhan sampaikan hari Sabtu lalu ya. Nah, jadi dengan percaya dirinya mereka, karena mereka sudah merancangkan siasat-siasat untuk membinasakan manusia, dan mereka sudah tahu akan banyak yang masuk ke dalam cengkeramannya. Tadinya saya mau buat judul ya. Nah, akan banyak anak-anak Elohim yang akan jatuh ke dalam tanda bilangan 666 ya, akan sangat banyak. Tuhan berfirman, banyak yang akan gagal. Tuhan berfirman, mereka tidak mengenal aku. Tuhan berfirman, karena jikalau mereka mengenal aku, mereka tidak akan terjerat. Tuhan berfirman, banyak yang gagal, yang telah menyatakan diri hamba Elohim. Bahkan Tuhan berfirman, yang kupercayakan kuasa, karunia,
yang diberikan kekayaan akan banyak yang terjerat akan tanda bilangan tersebut. Yahusua HaMashiach menyebutkan mereka-mereka yang akan tertinggal. Mereka yang telah menyimpang daripada firman Tuhan, mereka yang takut kematian daging, mereka yang takut kehilangan harta, mereka yang takluk akan dunia akan tertinggal. Akan binasa. Adina hosana odina hataraha masuk odina. Tuhan berfirman, banyak yang melupakan Elohim bekerja dalam hidup mereka. Tuhan berfirman, banyak yang melupakan bagaimana aku menyatakan mujizat. Pada saat tanda itu diterapkan, mereka pun gagal. Karena mereka tidak mengenal, bahkan tidak mengetahui. Oleh karena mereka dibutakan oleh keinginan daging, oleh kenamaan, oleh keadaan harta di bumi. Mereka pun tidak mengenal aku. Oleh karena mereka takut kehilangan dunia ini, aku memanggil mereka. Mereka pun tetap mengabaikan aku. Aku menyerukan nama mereka. Mereka pun tetap mengabaikan aku. Aku memanggil, menyerukan, kembali anakku, kembali anakku. Aku mengasihimu. Aku menantikan engkau. Yahusua HaMashiach yang telah menyelamatkanmu. Akulah dia. Akulah Rajamu yang menyelamatkanmu. Agar engkau sanggup masuk ke dalam kerajaanku. Sekarang telah tiba saatnya. Pemisahan pun akan semakin nyata. Pemisahan kambing dan domba, lalang dan gandum akan terpisah. Demikianlah engkau akan terpisah dari saudara-saudara yang masih menginginkan dunia ini,
yang masih terikat akan dunia ini, engkau akan terpisah dari sanak saudaramu. Janganlah kecewa dan janganlah tawar hatimu. Janganlah putus asa di saat itu menghampiri engkau. Karena itulah saatnya, waktu telah tiba. Aku akan menyelamatkan umat yang tersisa, yang mengingat akan aku. Aku mengasihimu. Berjuanglah. Haleluya. Oh, haleluya. Hosana, hosana ya Yeshua Mashiach. Hosana, hosana. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana ya Yeshua Mashiach. Bapa Raja kami, ajar kami untuk setia di dalam, bawa kami untuk memasuki kerajaan-Mu. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berterima kasih. Engkau selalu berseru dalam setiap persekutuan kami. Siapa kami ini Bapa? Engkau layakkan kami menerima pesan-Mu, mendengar isi hati-Mu. Siapa kami ini Bapa? Kami adalah hamba yang berdosa, namun Kau berikan kami kesempatan. Engkau menjamah setiap kami, menyapa setiap kami oleh karena kasih-Mu. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Kasih-Mu besar atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. I love you Lord. Hosana, hosana. Hosana, hosana. Hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya. Haleluya, hosana, hosana ya namasuk. Hosana ya namasana, haleluya. Glory. Sadana kaya namasena sana. Hasem. Glory. Yahuswa. Holy. Glory. Sardohone namasik kaya namasana. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya. Habsi. Himelaki. Intara ta'uf ayana hasda'u ayana ma'aka ayana rasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Haleluya. Terpujilah nama Elohim ya, yang selalu setia berada bersama-sama dengan kita. Seperti inilah ibadah yang dipimpin oleh Roh ya. Jadi di saat Dia mau berkata-kata, ya kita siap mendengarkan ya. Di saat Dia mau menyatakan isi hatinya, itu tandanya apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Itu tandanya apa? Elohim berkenan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Kalau Dia tidak berkenan, Dia tidak akan berbicara bagi kita. Betapa besarnya kasih-Nya. Dia mengungkapkan isi hatinya bagi saudara dan saya. Itu tandanya Elohim menjadikan saudara dan saya adalah sahabatnya. Ya.
Walau ibadah ini sering mewek, ya kan, tapi meweknya terharu di dalam Tuhan, dan memang itu gambaran dari kesedihan hati Tuhan, ya. Haleluya. Oke, kita lanjut. Saya sampai lupa tadi di mana. Oh, tentang penglihatan binatang-binatang, ya. Hosana, haleluya. Jadi binatang-binatang yang digambarkan tadi itu berbicara tentang penguasa-penguasa dunia ini yang akan menyatakan diri sebagai Tuhan, ya, yang akan menyatakan diri sebagai Mesias-Mesias palsu, ya. Mereka sudah sangat pedenya untuk menyatakan diri. Kenapa? Karena mereka melihat, ya, takaran iman daripada umat manusia juga sudah sangat jauh, ya. Pondasi daripada yang katanya anak-anak Elohim sudah banyak yang runtuh, banyak yang roboh, ya, banyak yang tidak bertahan, ya. Makanya banyak nantinya yang mengatakan diri sebagai anak-anak Elohim yang akan gagal, terseret, ya. Jadilah umat sisa yang akan diselamatkan, ya. Kasih anugerah bagi saudara dan saya untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, supaya kita mengerti dan berjaga-jaga setiap waktu, supaya kita tidak akan pernah langkah mundur, tapi langkah kita selalu maju, ya. Haleluya. Hosana. Mohon maaf. Haleluya. Oke, kita kembali ke topik firman Tuhan, ya. Kita kembali ke topik firman Tuhan. Ini jangan jadi agen sorga. Kenapa ini yang saya ambil judulnya? Jangan menjadi agen sorga, ya. Saya ingat kalimat ini dulu disampaikan ayah saya sama saya, ya. Waktu saya sudah diterima, karena dulu kan saya ditolak toh, ya. Tapi setelah ayah saya melihat ada buah di dalam diri saya setelah bertobat, ya, saya terima mereka tidak menerima apa yang saya alami. Karena memang saya bukan orang yang baik tadinya, ya. Dari 6 anak-anaknya, ya, salah satunya yang tukang berontak itu saya rasa ya saya. Bukan hanya saya rasa saja, memang ya saya, ya. Jadi makanya pertentangan waktu saya bertobat, saya mengalami ini semua, ya, nggak percaya dan tidak terima, ya. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pun tetap menunjukkan kalau roh Tuhan yang ada pada saya. Nah, dan mereka pun melihat buah itu, ya. Nah, akhirnya ayah saya pernah bilang sama saya, dia tahu saya bukan pendeta, ya. Jadi sebenarnya saya bukan seorang pendeta, ya, saya bukan seorang gembala. Saya sama dengan saudara, hanya jemaat biasa di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi karena kakak saya yang terbesar, anak sulung, itu dia pendeta di Batam sana. Jadi ayah saya bilang, papa saya bilang seperti ini, kamu jangan jadi agen sorga, ya, katanya. Gimana, apa maksudnya agen sorga, Pak? Saya bilang, tahu kerjaan agen, katanya. Ya tahu, kayak di perluasan, nah itu ada di kota Siantar. Kan mereka selalu bilang, Medan, katanya gitu, ya kan. Saya praktekkan dulu Bataknya agen-agennya. Medan, katanya. Mereka membawa sewa untuk ke Medan, ya. Mereka suruh masuk ke mobil itu. Tapi mereka di mana? Katanya, sampai nggak ke Medan. Mereka di terminal itu aja, katanya. Terus saya tercengang, ya. Jadi artinya apa? Jangan hanya saya menyampaikan sama orang supaya masuk surga, saya sendiri tidak masuk surga. Itu maksud papa saya, ya. Karena dia tahu, saya tahu, katanya, banyak nanti pendeta-pendeta ini hamba-hamba Tuhan lah, katanya, yang tidak akan masuk surga. Lah, kok berani kali bapak bilang seperti itu? Iya, bukan menghakimi, katanya. Karena kan, ya saya lihat, ya, perbuatan mereka sama dengan saya yang nggak pernah gereja, katanya. Ya, jadi makanya di sini judulnya saya mengingat kalimat itu, jangan menjadi agen sorga. Artinya,
Jangan di saat menyampaikan kebenaran atau mengajari orang lain, ya, kita itu pintar. Ya. Kita sampaikan firman Tuhan, namun kita sendiri kita tidak pikirkan kemana. Ya. Kita menyampaikan kebenaran itu untuk apa? Supaya seseorang itu masuk surga. Ya. Kita menyarankan dia supaya dia benar-benar menghasilkan buah yang baik. Kita menyarankan seseorang, kita menyampaikan kebenaran seseorang supaya hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan. Tapi siapa kita dan bagaimana kita yang menyampaikan kebenaran itu? Siapa kita dan bagaimana kita yang menasehati sesama kita? Apakah nantinya kita sudah akan mencapai, ya? Karena telah banyak yang menjadi agen sorga berdiri di muka bumi. Karena sesungguhnya mereka sendiri pun bahkan terikat dan terjerat dengan berbagai-bagai kejahatan, dengan berbagai-bagai dosa. Ya, miris sesungguhnya hati ini mendengar, ya, banyak yang katanya hamba-hamba Tuhan bahkan terkenal di seluruh dunia, bahkan di Indonesia lah dulu, ya. Yang ternyata di balik semua ini banyak segala sakit, penyakit, bahkan borok yang mereka sembunyikan. Ya. Tetapi di hadapan semua itu semua dibongkar dan dibukakan di saat apa? Kita intim di dalam Tuhan. Bagaimana mereka ini nanti tidak akan menjadi agen sorga? Nah, saudara yang ikut dalam peribadatan ini, barang pasti saudara juga ada yang turut dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani sesama. Apakah di saat saudara menyampaikan kebenaran itu, saudara sudah terlebih dahulu menjadi pelaku? Ya. Harus tetap berjuang dan berjaga-jaga. Jangan sampai orang yang kita sampaikan kebenaran di saat kedatangan Tuhan, mereka itu mencapai destiny. Mereka ikut di dalam kemuliaan Elohim. Tetapi saudara sendiri yang menyampaikan berita kebenaran itu kepadanya, tidak sampai hanya karena apa? Kejahatan-kejahatan yang masih terselubung dan tersembunyi di dalam diri saudara. Dan semua ini haruslah dibuang, ya. Jadi siapa yang akan menjadi agen sorga? Penyampai kebenaran tetapi dia sendiri tidak menjadi pelaku daripada kebenaran itu sendiri. Inilah yang akan menjadi agen sorga. Siapa lagi mereka yang menjadi agen sorga? Ya. Mereka yang memberikan berita kebenaran kepada sesamanya, tetapi dia sendiri tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Dia sendiri tidak bisa bayar harga untuk kebenaran yang dia telah beritakan tersebut. Ya, hanya sebatas ilmu teolog, hanya sebatas firman yang dia baca dan dia sampaikan karena dia menganggap oh ini enak sekali firmannya. Karena banyak di akhir zaman ini, oh pengkhotbah luar biasa, oh banyak, sangat banyak. Ya, tetapi apakah seseorang bisa kita ukur dengan fasih lidahnya dalam menyampaikan kebenaran? Atau dalam menyampaikan firman Tuhan? Tidak bisa kita ukur, ya. Karena telah banyak orang yang berdiri yang sesungguhnya mendukakan hati Tuhan, ya. Makanya saya tidak heran, ya, kalau pada akhirnya mereka pun akan menerima murka Tuhan, ya. Siapa mereka yang menjadi agen sorga? Yang Tuhan berikan kuasa, sama seperti firman-Nya tadi. Aku telah memberikan mereka kuasa, ya. Siapa mereka yang akan tertinggal, kata Tuhan? Bahkan mereka yang diberikan kuasa, ya. Untuk apa? Mengusir setan di dalam nama Tuhan, bernubuat di dalam nama Tuhan, bahkan membuat mujizat di dalam nama Tuhan. Mereka pun banyak yang tertinggal. Saya tidak katakan semua, tetapi banyak yang tertinggal, ya. Jadi bukan satu ukuran. Hebatnya kita lihat berkhotbah, ya. Bukan satu ukuran bagaimana dia menangis di altar, ya. Bukan satu ukuran bagaimana kita lihat ramahnya dia berbicara. Tidak.
Tuhanlah yang mampu melihat segala yang terselubung dan yang tersembunyi. Dan roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita yang diam di dalam Tuhan akan bisa mengenal, ya, selembut apapun orang berbicara, sehebat apapun orang berkhotbah, namun kita punya center, ya, kita punya roh pengenalan apakah benar dia itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ya, jadi jangan terkecoh. Banyak yang saya tahu, banyak yang Tuhan bukakan, yang telah melukai hatinya. Siapa? Mereka yang dikasih karunia untuk ngapain? Membuat mujizat, mengusir setan, bernubuat. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena banyak mereka yang telah mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak mereka yang tidak bisa mempraktekkan kasih. Banyak mereka yang menjadi pendusta, penipu di hadapan Tuhan. Ya. Banyak mereka yang menjadi orang-orang munafik di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kagum akan dunia ini. Waktu Tuhan bukakan beberapa nama, saya ingat 2016 itu, ya. Waktu saya belum sepenuhnya di dalam Tuhan, Tuhan tuliskan nama-nama yang tidak saya kenal. Karena saya bukan orang rohani yang sering bergereja, saya baru di dalam Tuhan, dituliskan nama-nama. Saya searching nama-nama ini. Ternyata nama-nama yang dituliskan itu adalah siapa? Nama-nama para hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan besar di Indonesia. Tetapi nama ini Tuhan tuliskan, ya. Mereka mendukakan hati Tuhan. Hanya karena apa? Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat. Tidak bisa mempraktekkan kasih sepenuhnya. Mereka penipu di hadapan Tuhan, ya. Dan saya melihat, waktu saya buka, yang satu berkhotbah menentang yang lain, ya. Bahkan terlalu berani mengatakan jangan mengikuti gereja yang seperti ini, gereja yang seperti ini, ya. Kok tidak lapor saja ke PGLI atau PGI supaya ditutup, daripada berdosa, ya, menghimbau semua orang, ya. Apa ada kasih? Dia hanya menghimbau permusuhan. Waktu saya dengar itu, saya yang baru bertobat, jantung saya langsung buk 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 seperti itu. Nah, saya lihat lagi yang satu lagi, ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang Tuhan bukakan. Saya bilang, Tuhan, apa ini yang saya lihat di hadapan saya? Seperti inikah yang katanya di ranah kerohanian, saya bilang. Saya yang tidak tahu apa-apa melihat semua ini hancur hati. Ya, ternyata telah banyak penipu-penipu, ya, yang bertopengkan apa? Firman Tuhan. Jangan menjadi penipu di hadapan Tuhan, ya. Kita buka dulu dari 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Kok dari tadi air mata saya turun terus, ya. Hati Tuhan sedih sekali. Saya berharap jangan karena saudara yang ada di sini, ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Empat. Satu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Jadi kalau saudara berkata, ya, kalau saudara di dalam Tuhan atau saudara mengenal Tuhan, maka lakukan firman Tuhan supaya tidak menjadi pendusta. Ya. Kalau saudara menyampaikan kebenaran, lakukan jugalah kebenaran itu supaya tidak menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak senang dengan seorang pendusta, karena pendusta itu sama dengan penipu di hadapan Tuhan. Ya. Kita buka dari Yakobus pasal pertama ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya pendengar, ya, kita tidak menjadi pelaku. Bahkan lebih ngerinya, kita menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain, namun kita tidak menjadi pelaku. Maka kita hanya menipu diri sendiri. Ya. Penipu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Penipu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Banyak ayat-ayat yang disampaikan dalam firman Tuhan, ya, bagi seorang penipu. Ya. Kita buka dari Mazmur pasal yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dari ayat 5 sampai ayat ke-7, ya. Sebab engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Ya, siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, namun tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Ya. Itulah yang dikatakan orang fasik atau orang penipu, pembohong, pembual, pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi Tuhan jijik melihat seorang yang penipu. Ya. Dan dia pun akan dibinasakan. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi seorang penipu di hadapan Tuhan. Ya. Jangan pernah menjadi pembohong di hadapan Tuhan. Sekecil apapun itu, jangan pernah berbohong, ya. Makanya kalau anak-anak kecil pun di sini suka berbohong, itu sangat bertentangan bagi saya, ya. Perkara kecil pun kebohongan itu harus saya paksa mereka untuk berkata jujur, ya. Karena bagi saya jangan ada dusta, ya. Jangan ada kebohongan. Kita buka dari Amsal 21 ayat 2. Sambil saudara catat, ya. Ini kok tubuh saya rasanya lemas, sedih, ya. Yakobus Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat berapa ini? Oh bukan, 1 Korintus 6 ayat 10, mohon maaf. 1 Korintus 6 ayat 10. Dari 9b, ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Coba selidiki dirimu. Mana bagian yang ada pada dirimu di sini, ya? Penyembah berhala,
siapa-siapa saja yang disebut penyembah berhala, mereka orang pemarah, ya, geram. Ini sama saja dengan penyembah berhala. Jadi kalau engkau masih pemarah, ini ada, ya. Jadi di sini dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Orang berzina. Siapa yang disebut orang berzina yang paling besar di sini? Mereka yang menduakan Tuhan, ya. Mereka yang menganggap dunia lebih penting, lebih besar daripada Tuhan. Mereka yang mencintai dunia lebih besar daripada mencintai Tuhan. Mereka adalah penjina di hadapan Tuhan. Orang-orang yang masih mempercayai roh-roh leluhur, perdukunan, semuanya itu adalah orang-orang berzina, ya. Banci. Nah, ini sama dengan dosa LGBT, ya. Yang menyukai sejenis, ya. Orang yang Tuhan telah berikan, dia seorang laki-laki, tetapi menyukai kehidupan seorang perempuan. Kan banyak, ya. Banyak laki-laki yang seperti ini. Seorang lelaki harus perkasa, harus strong, ya. Anak-anak di sini selalu saya katakan, lakinya kau, ya. Anak-anak, lakinya Joshua laki, ya. Karena kalau seorang laki-laki, ya, tetapi dia menyukai kehidupan seorang perempuan, dia disebut seorang banci, ya. Itu salah satunya. Jadi kalau anak saudara, dia seorang laki-laki, ajarkan dan didik dia untuk benar-benar bisa, ya, hidup sebagai seorang laki-laki untuk tidak menyukai apa yang disukai oleh perempuan, ya. Jangan pula anak saudara laki-laki tapi jalannya gini, ya. Nah, larinya pun seperti itu, ya, lunglai. Langsung tegur dia, ya. Karena saya pernah punya teman, ya, saya selalu ingatkan mamanya. Jadi saat itu anaknya itu kalau tidak salah masih umur 6 tahun atau 6 tahun lah kayaknya, ya. Belum sekolah. Jadi anaknya ini suka fashion show dengan pakaian perempuan. Saya katakan, perhatikan anakmu, ya. Karena besarnya dia bisa menjadi seorang banci, ya. Itu karena apa? Ya, orang tuanya menertawakan dia dalam kehidupan yang seperti itu. Akhirnya terbawa sampai besar, ya. Jadi selidiki. Kalau memang sudah agak bersifat mental anakmu laki-laki, didik dia, ya. Harus berbeda cara mendidik laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, berikutnya perhatikan supaya jangan sampai mereka itu jatuh ke dalam dosa LGBT, ya, sejenis. Nah, ini yang paling geram, ini yang memancing murka Tuhan, ya. Bahkan inilah yang membuat kegeraman Tuhan, kemurkaan Tuhan nyata atas dunia ini. Saya ingat 2016 Tuhan katakan, ada satu oknum di dalam dunia ini, saya tidak bisa sebutkan namanya, ya. Dialah yang membuka pintu gerbang untuk Sodom Gomora, katanya. Saudara pasti tahu siapa dia. Yang dulu pernah menjabat sebagai pimpinan satu negara besar di dunia, ya. Dan Tuhan menyebutkan namanya. Dialah orang yang memprakarsai, ya, untuk penerimaan dosa Sodom Gomora. Dan di saat kedudukannya lah Sodom Gomora memenuhi bumi. Jadi sekarang Sodom Gomora sudah memenuhi bumi. Bukan hanya saya saja yang melihat, saudara juga melihat, ya. Dan di sini betapa mirisnya melihat pendeta-pendeta yang menikahkan segala sesuatu yang tidak benar, ya. Saya heran bahkan di Thailand, di Vietnam, di Filipina, ya. Jangan sampai Indonesia, ya. Saya juga pernah dengar desas-desus, ya, sudah mulai katanya, ya. Jangan sampai Indonesia ada yang menikahkan ikatan satu jenis, ya. Perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki, ya. Saudara harus tahu, inilah yang menimbun kemurkaan Tuhan, yang akan menjadikan dunia ini nantinya akan habis dan lenyap dengan api. Ingat, di zaman Nuh, bumi ini lenyap dengan air. Tetapi di akhir zaman dan pada akhirnya, endingnya dunia ini, dunia akan lenyap dengan apa?
api sebagaimana Sodom Gomora ditonggang balikkan, dimusnahkan, dibinasakan. Demikian bumi ini akan dibinasakan dengan api. Hanya karena apa? Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Hanya karena apa lagi? Perintah Tuhan telah dinodai kesuciannya. Itulah yang menimbun kemurkaan Tuhan. Kalau dunia melakukan itu, engkau bukan berasal daripada dunia ini. Engkau dan saya berasal daripada sorga. Jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Janganlah melakukan, mencintai hal-hal yang serupa dengan dunia ini. Banyak gereja-gereja yang sudah salah sekarang. Banyak gereja-gereja yang sudah menyimpang sekarang. Ya, jangankan menikahkan yang satu jenis ya. Yang menikahkan, yang sudah pernah menikah. Ini banyak sekali ya. Herannya saya ya. Gereja-gereja karismatik ya sangat kuat dalam pengajaran ini. Tetapi banyak orang-orang yang mau menikah bahkan ditolak di Protestan ya. Tetapi mereka bisa menikah di karismatik. Heran saya ini ya. Ada apa ini ya? Sementara firman Tuhan jelas menyatakan tidak bisa menikahkan ya orang-orang yang sudah pernah bercerai. Tidak bisa menikah lagi. Ya kalau sudah bercerai, sudah bercerai saja. Kalau memang tidak mau kembali, hidup kudus tetapi tetap mengasihi. Jangan jadi tidak mengampuni. Diusahakan untuk kembali ya. Kalau pasanganmu yang tidak mau kembali, itu urusan dia kepada Tuhan. Yang penting hatimu jangan pernah tidak mau kembali kepada pasanganmu ya. Sekalipun dunia ini telah memisahkan ya, penting hatimu tetap mau kembali, tetap mengampuni ya. Jadi gereja-gereja miris ya menikahkan orang yang sudah pernah bercerai ya. Bahkan alasan mereka apa? Daripada mereka berzina. Walah, saya bilang mau dinikahkan di gereja pun mereka tetap berzina. Dan anak-anak mereka juga adalah anak-anak zina. Itu tertulis. Bahkan kalau mereka bersepakat untuk tinggal bersama, yang berdosa siapa? Berapa orang? 2 orang. Tetapi kalau mereka dinikahkan oleh pendeta, yang berdosa tambah jadi 3 orang ya. Bukan hanya 3 orang, siapa lagi yang mendukung pernikahan mereka? Makanya saya sampaikan kepada saudara, sekalipun itu kakak kandungmu, adik kandungmu, kalau mereka menikah tetapi sudah pernah menikah sebelumnya, saya sarankan jangan ikut dalam acara itu. Karena pernikahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ngapain saudara harus mendukung apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sama saja saudara melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Lebih mirisnya lagi apa? Mereka pun memakai orang yang pernah bercerai yang mereka nikahkan untuk pelayanan di dalam gereja ya. Parah gereja-gereja ini, parah. Bagaimana Tuhan tidak geram, bagaimana Tuhan tidak murka ya. Jangankan LGBT ini, yang seperti itu pun memancing kegeraman Tuhan, kemarahan Tuhan ya. Banyak yang seperti itu dan menerima jemaat-jemaat yang pernikahannya seperti ini ya. Bukan kita tidak mengasihi, kita bisa menerima mereka ya. Sebagai apa? Orang yang dibimbing. Untuk sebagai jemaat tetap menerima mereka suami istri tidak bisa. Tidak ya. Kalau saudara menerima mereka sebagai jemaat, tetap saudara sudah salah di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Jemaatnya Tuhan adalah jemaat yang dianggap kudus ya, yang pernikahan mereka benar-benar berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi kalaupun saudara tetap mengasihi mereka, hanya membimbing mereka supaya mereka benar-benar hidup dalam kekudusan. Banyak yang berkata kepada saya, terus gimana dong Bu? Kami sudah punya anak ya. Kami sudah hidup selama 10 tahun. Yo tidak bisa, tetap harus berpisah ya. Itulah kudusnya Tuhan ya. Ada lagi yang mengatakan dia jauh lebih dari suami saya dan dia memberikan saya begini ya. Kami juga bersama-sama ke gereja. Itulah tipu daya, dibuat terlena seolah-olah itu baik, tetapi baik belum tentu benar. Banyak yang seperti itu ya. Tetapi kalau benar sudah pasti baik ya. Jadi kalau memang
sudah bercerai dan saudara tidak diterima pasangan saudara, atau pasangan saudara sudah menikah, ya sudah, saudara yang tahu kebenaran tetaplah single parent aja, ya, sendiri saja, ya, biarkan Elohim menjadi mempelai. Tetapi ingat, ampuni istri atau suamimu, dan di saat mereka mau kembali suatu hari nanti, sejahat apapun mereka, sesakit apapun yang telah engkau derita, engkau tidak bisa menolaknya. Karena apa? Ya, sebagaimana Tuhan telah menerima saudara, begitu juga kita harus menerima. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya.
Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.